Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, kemungkinan keunggulan oli diesel itu ternyata merupakan kelemahan yang sangat serius ya. Jadi gimana nanya ngomong? Jadi dari oli diesel itu ya, kan sekarang ini banyak yang orang ngomong motor pakai oli diesel itu lebih sip. Jadi oli diesel disebut lebih bagus dari oli motor. Oli motor yang dimaksud mestinya sih oli merek Yamaha, merek AHM-MP2, merek SGO. Olinya itu jelek-jelek, itu oli yang nggak layak untuk motor. Dan oli motor yang dimaksud tentu aja bukan oli misalnya mereknya mobil, mobil itu bikin salah paham ya. Buatan Exxon Mobil atau yang dari Shell atau yang dari Castrol atau yang dari Valvoline. Jarang ya orang Indonesia pakai Valvoline, soalnya sudah punah di sini. Padahal Valvoline oli bagus. Yang sering dibandingkan itu ya sama oli asli lah. Oli bawaan, oli rekomendasi dalam tanda kutip. Rekomendasi tapi parah ya. Disebut rekomendasi tapi nggak layak pakai. Ya yang jelas ya karena saking jeleknya oli rekomendasi pabrikan motor, maka sampai timbul gerakan pakai HDEO, oli HDEO. Nggak salah sih, karena mereka itu membandingkan oli buatan Jepang dengan oli buatan Eropa, ya jauh lah, jauh. Oli buatan Jepang yang mana bagus, oli Demitsu ya lebih terkenal bikin suara mesin kasar kan. Apalagi yang untuk motor tambah. Yang buatan Nippon Oil juga sama saja. Gitu sama orang-orang dibandingkan sama oli buatan Pertamina, buatan Shell, buatan Liqui atau apa itu, Quaker X atau apa, Quaker State ya. Terus lupa lah. Ya akhirnya terbukti lah, walau beberapa itu termasuk tersesat karena ngomongnya suara mesin-mesin makin kasar itu merupakan tanda bahwa olinya makin bagus. Nggak ngerti kalau itu, tapi untung ya nggak semua, soalnya ada juga yang ngomong oli diesel bikin mesin lebih halus. Nah itu untuk yang begitu itu penulis nggak masalah. Nah sekarang dari sisi deskripsi ya, mengapa kok katanya oli diesel lebih bagus? Ini nggak ngomong soal merek atau apa ya, nggak soal bodoh-bodohan juga. Jadi ada juga yang ngomong kenapa kok oli diesel nggak ikut standar JASO MA. Ya yang kena aja lah, pabriknya niatnya buat oli diesel kok nggak buat oli motor, ngapain sertifikasi JASO MA. Sertifikasi JASO MA itu ada karena kan pabrikan standar oli Jepang ini mengetahui ada orang yang pakai oli untuk motor yang ternyata kemudian membuat masalah. Pabrikan Jepang ini standar oli Jepang ini mengetahui bahwa ada yang pakai oli mobil di motor dan ternyata mengakibatkan masalah, beberapa macam masalah, sehingga akhirnya muncul standar JASO. Standar JASO itu sebenarnya merupakan ekstensi dari standar API ya, yang diuji sama, cuma ditambahi beberapa. Salah satunya ya untuk ngetes slip coupling. Ya, sampai aneh-aneh tanya, kenapa kok sampai oli diesel ini nggak ada standar JASO-nya? Mas, standar JASO itu untuk oli motor, Mas. Kalau pabriknya nulisi di bungkusnya oli motor, nggak ada standar JASO-nya, itu boleh ribut. Ini pabriknya ngomong olinya untuk mesin diesel, terus dipaksa dipakai di motor. Kok pakai tanya-tanya segala, kok nggak ada standar JASO? Ya yang jelas aja toh. Nggak mungkin kan orang
pabriknya aja nggak niat itu dipakai di motor. Pabriknya nulis jelas-jelas oli mesin diesel, ada tulisannya HDEO, heavy duty diesel engine oil atau apalah, lupa wis menulis. Nah gitu kok ditanyai standar jasonya, aja ngimpi mas. Wong jelas-jelas dibuat untuk diesel, ngapain pakai jaso-jasoan segala? Jaso itu standar oli untuk motor. Wong pabrikan dari awal menyebutkan olinya untuk diesel, kok minta ada standar jasonya untuk oli diesel. Ya wis sampai taraf begitulah orang gelap matanya sama oli diesel itu. Terus ada pernyataan ya bahwa oli diesel itu lebih baik daripada oli motor karena dia mengandung deterjen lebih banyak. Ini ada sebelah NMAX 2020, suaranya lebih kasar ya. Mungkin penyakitnya sama dengan punya penulis. Tapi olinya dia nggak pakai oli yang lebih bagus. Jadi satu hal yang membuat orang itu tertarik memakai oli diesel di motor adalah katanya oli diesel itu mengandung banyak deterjen. Nah, deterjen itu kalau dari deskripsi yang penulis jelaskan sebelumnya, fungsinya adalah mencegah sludge, lumpur oli. Jadi karena ada deterjen, nggak terjadi lumpur oli. Terus disebut aditif deterjen itu juga mencegah bibit-bibit kerak terbentuk. Penulis sebelumnya sempat salah sebut karat ya, tapi maksud penulis kerak. Kalau di bahasa Inggrisnya varnish ya. Penulis susah membedakan antara varnish dan deposit. Varnish itu mungkin yang kayak ngecat mesinnya jadi warna kuning, itu mungkin maksudnya ya, jadi varnish. Jadi deterjen itu fungsinya untuk mencegah sisa-sisa pembakaran jadi apa ya? Jadi nempel, jadi ngumpul gitu. Secara realnya bahannya pakai bahan kalsium atau magnesium. Kalau bahan kalsium ini nanti dulu, kelemahannya nanti dulu. Yang jelas bahannya kalsium dan magnesium, dan efeknya adalah oli ini jadi bersifat basa, bersifat tidak asam. Kebalikannya asam adalah basa, BASA. Nah, karena sifat basa ini jadi ada yang namanya total base number, itu jadi indikator seberapa banyak aditif deterjennya. Oli diesel, oli HDEO itu mengandung banyak aditif deterjen ini. Jadi di diesel itu rupanya olinya banyak muncul sludge atau muncul lumpur, muncul gejala varnish gitu. Dan aditif pembersih ini fungsinya akan bereaksi dengan sludge ini sehingga kotorannya akan hancur. Jadi bereaksi kimia sehingga sludge-nya itu hilang, terus apalagi varnish itu gagal terbentuk. Nah, nanti kotorannya ini akan dibuat mecah terus dengan aditif dispersan. Jadi aditif dispersan ini akan mengelilingi kotoran-kotoran tersebut yang sudah dipecah-pecah sama deterjen, sehingga kotoran-kotoran ini jadi larut ke oli, nggak mengendap.
jadi akan selalu terbawa oleh oli. Jadi kedua aditif ini, deterjen dan dispersan, itu bekerja jadi satu. Tapi deterjennya ini aditifnya sangat banyak. Jadi misalnya aditif padatannya ada sekitar 7 atau 15%, ya bisa nggak 7%. Nah, yang 50% lebih itu adalah deterjen. Dan oli diesel, aditif deterjennya jauh lebih banyak. Aditif deterjen banyak ini kalau di oli akan diindikasikan dengan angka TBN yang tinggi. Di grup oli disebut bahwa oli dengan TBN yang besar itu umurnya akan jauh lebih panjang. Jadi kalau mau olinya awet, mau dibuat umurnya awet, harus TBN-nya tinggi. Tapi ya perhatikan bahwa TBN ini biasanya cuma ada di mesin-mesin diesel, oli diesel. Dan alasannya sih nanti perlu dijelaskan. Jadi disebut ada TBN tinggi, ada TBN tinggi menunjukkan adanya banyak deterjen. Banyak deterjen katanya bikin oli sangat awet. Apa benar begitu? Kita lihat fakta dulu lah. Apa benar oli yang TBN-nya kecil itu nggak awet kalau dipakai di mesin bensin? Kalau TBN-nya kecil itu dijamin nggak awet di mesin bensin? Nggak juga ya. Karena pabrikan-pabrikan yang merekomendasikan ganti olinya tiap 25.000 km, tiap berapa? 15.000 km, itu TBN-nya rendah, nggak tinggi. Penulis pernah, kalau nggak salah apa ya, Pertamina Fastron Techno 15W50 itu kalau nggak salah TBN-nya 8,6 dengan TBN 0,86 apa, lupa pokoknya satuannya itu angkanya segitu, itulah kira-kira ya, penulis lupa berapa angkanya. .86 kalau nggak salah ya. Nah itu angka segitu, itu penulis pernah kok pakai motor di motor Suzuki Next 2 bisa sampai hampir 9.000 km. Ini di motor. Kalau menurut rekomendasi Pertamina 7.500 km Fastron Techno itu. Kalau di mobil 15.000. Fastron Techno di motor itu 7.500 km, Fastron Techno di mobil itu 15.000 km. Dan penulis bisa mencapai hampir 9.000 km di Suzuki Next 2. Padahal TBN-nya nggak tinggi. Ya 0,86 itu sudah umum ya untuk sebuah oli ya. Ada yang 0,7, 0,6, tapi ya 0,86 itu sudah termasuk termasuk wajar untuk sebuah oli mesin bensin ya. Dibandingkan dengan oli diesel yang TBN-nya 1,2. Jadi satu fakta bahwa angka TBN itu tidak membuat oli jadi nggak awet. Angka TBN tinggi itu belum tentu awet ya. Yang TBN-nya nggak tinggi pun terbukti bisa awet. Jadi TBN bukan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk mesin bensin. Terus itu fakta. Yang kedua adalah disebut bahwa penulis, kalau yang ini lupa ya sumbernya di mana. Disebut bahwa TBN itu TBN aditif deterjen yang ditunjukkan dengan indikasi TBN angkanya tinggi. Aditif deterjen itu fungsinya adalah membersihkan sampah, kasarannya kayak gitu. Nah, yang menghasilkan sampah sendiri yaitu bukan dihilangkan oleh aditif deterjen,
yang bisa mencegah munculnya sampah itu bukan deterjen, bukan juga dispersan. Yang bisa mencegah munculnya sampah adalah aditif antioksidan, aditif yang bisa mencegah oksidasi. Jadi kalau oksidasinya bisa dicegah, ya nggak akan terjadi sampah-sampah yang harus dibersihkan oleh deterjen. Jadi yang penting itu adalah aditif antioksidasi kalau bikin awet, bukan aditif deterjennya yang butuh bagus, tapi aditif antioksidasi, antioksidan. Nah ini yang jarang disebut. Jadi penting sekali oli itu kemampuan antioksidasinya tinggi. Jadi yang harus diperhatikan itu angka antioksidasinya. Cuma sayang oli yang mencantumkan angka antioksidasi ini sedikit. Jadi ya kita nggak bisa pakai acuan spesifikasi, karena angka spesifikasi yang kita butuhkan itu nggak ada, nggak tercantum. Ngapain angka TBN ditunjukkan itu? Oh sih, ada tujuannya, tapi nanti. Yang jelas kalau untuk keperluan pengguna motor, TBN itu nggak perlu, karena ya TBN-nya di motor itu kecil-kecil semua. Karena memang di motor atau mobil mesin bensin nggak perlu TBN. Kok nggak perlu TBN? Nggak perlu banyak-banyak aditif antioksidasi, aditif deterjennya. Yang harus diandalkan adalah aditif antioksidasinya. Nah, terus sekarang kita bicara soal kelemahan. Itu kan katanya mencegah sludge ya, mencegah lumpur ya. Ternyata ya aditif aditif deterjen ini bisa menyebabkan munculnya deposit. Ini penjelasan tentang pelumas ya dari Machinery Lubrication published by Noria, entah ini Noria apa itu, pokoknya katanya grup oli ini perusahaannya Bonafit. Ini khusus jelaskan soal aditif. Mana sih tadi? Nah ini deterjen. Deterjen punya dua fungsi. Yang satunya menjaga komponen mesin yang panas bebas dari deposit. Yang kedua adalah menetralisasi asam yang terbentuk di oli. Deterjen terutama dipergunakan pada oli mesin dan dalam bentuk alkali atau basik di dalam aslinya. Mereka membentuk reverse alkalinity waste (RKP) yang sering disebut dengan base number. Biasanya ini dispesifikasi disebut dengan total base number atau TBN. Ini yang terkenal ya. Biasanya oli diesel itu banyak TBN-nya tinggi. Bahan yang dipakai sebagai deterjen biasanya dari molekul yang mengandung kalsium atau magnesium. Barium dulu dipakai tapi sekarang jarang. Karena molekul logam bisa meninggalkan abu, deposit abu ketika oli terbakar. Yang begini ini menyebabkan penumpukan kotoran yang tidak diinginkan di penerapan suhu panas. Karena takut mengalami ini, banyak pabrikan mengharuskan penggunaan oli yang kandungan abunya rendah. Aditif deterjen biasanya dipergunakan barengan dengan dispersan. Nah, dispersan ini seperti ini, nanti dia akan mengumpulkan partikel-partikel dan dibuat bisa sama melayang.
Ini partikelnya ukurannya 1 mikron ya. Jadi dibuat, dijaga sehingga bisa ngambang, bisa mecah di olinya. Jadi kalau sudah ngambang nggak jadi satu sehingga nggak bikin kerusakan. Terus makin bahasa Indonesia makin ngerti nggak ini? Ini bahasa Indonesianya, ya mungkin bisa dibaca sendiri, ada linknya kan. Terus yang kedua, ini khusus heavy duty diesel engine oil HDEO ya, development and trend. Mana tadi? Nah ini sulfated ash. Ini penjelasan sulfated ash ini tak Indonesia kan apa enggak ya? Ini kalsium, magnesium, barium. Karena apa ini, pemisahan 100% di piston di ring piston itu tidak mungkin terjadi, maka ada sebagian oli mesin yang akan masuk ke ruang pembakaran. Ini yang ngomong bukan penulis ya, ini yang ngomong machinery lubrication Noria. Jadi ngomong ada oli yang bocor ke ruang bakar, ini yang ngomong bukan penulis, ini Noria. Silakan kalau nggak setuju, tapi Noria ngomong gini, ketika oli mesin masuk ke ruang pembakaran dan terbakar, akan terbentuk sisa pembakaran yang seperti abu. Abu ini akan lama-lama menghasilkan deposit kerak di crown line above the piston ring. Ini mungkin pinggirannya piston ya, pinggiran pucuk piston. Juga kerak di apa, groove itu, lubangnya ring piston itu di situ. Deposit ini bisa akan menyebabkan aus karena teramplas pada bagian dalam dinding silindernya ya, efeknya gitu. Terus akhirnya akan menghasilkan akan menyebabkan olinya ini jadi makin boros. Selain itu, bahan-bahan anorganik lain yang pada oli, aditif-aditif lain bisa jadi teroksidasi selama pembakaran di ruang bakar dan menyebabkan partikel oksida metal. Partikel ini akan masuk akan dikeluarkan lewat knalpot dan gas bagian aliran gas buang, terus nyangkut di catalytic converter. Partikel ini nggak bisa dibersihkan dari efek regenerasinya catalytic converter karena nggak bisa dibakar. Jadi lama-lama filternya buntu, hasilnya poros, tenaganya kurang. Jadi terus keberadaan partikel ini menyebabkan perlunya pembersihan filternya pakai cara mekanis seperti misalnya tekanan udara atau tekanan air. Jadi kandungan sulfated ash pada oli mesin ini berhubungan langsung dengan kemampuan menetralisir asam dari oli mesinnya, BN, bis number. Karena kebanyakan bis number itu efek dari aditif deterjen yang mengandung metal, mengandung logam. Secara umum, makin besar angka TBN-nya, makin tinggi kandungan asnya, sehingga makin tinggi kemampuan untuk mencegah korosi karena asam di mesin. Namun sayangnya sekarang ini disarankan untuk pakai diesel yang rendah sulfur untuk mencegah
korosi karena sulfurnya bensin yang mengharuskan BN-nya lebih rendah, terus kandungan asnya lebih rendah. Udah ya itu ya. Wes, itu lanjut. Inggrisnya deposit ya, bukan varnish. Nah, disebut bahwa aditif itu bisa menimbulkan deposit yang sangat besar. Ngeri. Jalannya licin. Aduh, gini nih ya, yang bikin kaget-kaget gini ya. Untung coba penulis pakai rem belakang. Kalau pakai rem depan bisa ndelosor tadi kondisinya itu. Tadi jalan 80 tiba-tiba harus ngerem. Padahal jalannya ngeri itu kan. Jalannya jalan campur tanah kan. Kayak gini ini. Orang kalau nyebrang kan nggak mikir-mikir kadang, saya enak dewe. Nah, balik lagi. Apa tadi kelemahan ya. Jadi kelemahannya aditif deterjen ini, dia bisa menimbulkan apa? Deposit. Jadi katanya Noria Machinery Lubrication, aditif deterjen ini bisa menimbulkan deposit karena aditifnya sifatnya metal. Apa ya, nggak tahu ya, pokoknya ada ngomong metal-metalnya gitu. Kalsium sama magnesium itu mungkin dianggap metal ya. Nah, ini nanti aditifnya akan membentuk deposit. Karena itu ya, maka disarankan untuk mesin-mesin yang bekerja di temperatur tinggi, yang bekerja di suhu tinggi, untuk menggunakan oli yang kadar kadar aditif ini kecil. Jadi aditif kalsium magnesium ini, aditif deterjen itu disebut menambahkan abu, sisa pembakaran, karena bisa ninggal, bisa membentuk gundukan kalau kering, bisa bentuk deposit. Karena membentuk deposit, maka disarankan untuk mengurangi jumlah aditif ini. Makanya ada oli yang low SAPS, low sulfur, pokoknya SAPS itu apa sih, SAPS itu lupa wes. Pokoknya ngurangi itu sulfur as phosphate sulfate bola kok. Jadi itu harus dikurangi. Jadi yang bagus itu katanya justru yang kandungan deterjennya itu nggak banyak-banyak. Disebut bahwa yang namanya sludge atau lumpur oli atau varnish kerak-kerak di dinding mesin itu yang menyebabkan adalah karena olinya teroksidasi. Jadi yang harus dilakukan dulu adalah antioksidannya yang bagus. Itu satu. Makanya itu ya, oli diesel itu sepertinya diharuskan untuk mencantumkan TPN, biar nanti yang menggunakan mesin di suhu yang tinggi bisa menghindari pemakaian oli tersebut. Jadi di oli-oli yang dipakai di suhu tinggi itu disarankan rendah kadar SAPS-nya. Jadi nggak benar kalau aditif deterjen itu disebut bisa mengurangi sludge ya. Yang benar itu aditif deterjen itu nyapu-nyapu sampahnya yang terjadi setelah oksidasi. Nah, sumber sampahnya sendiri itu tidak dikurangi oleh aditif deterjen, tapi oleh aditif antioksidasi. Itu kerak itu penting wes.
Jadi kerak. Jadi itu alasannya. Jadi nggak bener ya kalau ngomong TBN-nya tinggi itu olinya bisa awet, itu nggak bener. Oli bisa awet itu kalau antioksidasinya kuat. Sayangnya mayoritas, kebanyakan besar sekali dari produk oli itu tidak mencantumkan angka antioksidasi. Jadi percuma ya baca spesifikasi oli itu, nggak ada apa-apa, nggak dapat informasi yang berguna lah. Ada TBN justru harus dikurangi, tapi yang mencantumkan TBN kan cuma oli-oli diesel. Selama kita menghindari oli diesel ya kita nggak perlu khawatir sama TBN, nggak perlu khawatir sama SAPS ya. Oh ya, kalau bahasa Indonesianya sering sebut SPASH, SPAS. Terus, aduh, penulis tadi mau bicarakan apa ya? Yang jelas penulis kaget baca itu ya. Ternyata TBN itu tidak membuat oli jadi makin awet. Bukan itu yang bikin oli makin awet. Jadi salah kalau disebut oli diesel pasti lebih awet. Enggak, bukan. Apalagi karena motor nggak butuh pembersih seperti itu. Mesin bensin nggak butuh pembersih seperti itu, nggak butuh berlebihan lah. Dan salah satu aditif antioksidasi itu ya, yang sangat-sangat diunggulkan oleh pabrik oli adalah ZDDP, zinc dithiofosfat atau apa itulah, lupa menulis. Dan ya sepertinya kalau misalnya kita ingin olinya awet, aditif ZDDP-nya harus cukup. Tapi tentu ya film strength olinya juga harus bagus. Film strength oli itu bukan dari aditif anti wear, bukan dari aditif aditif EP. Beda sama yang diomongkan sama sales aditif oli. Friction modifier yang disebutkan di referensi-referensi itu seringnya mengacu ke fatty acid organic friction modifier, fatty acid atau ester. Ada diester, monoester, polyester, ya pokoknya ada ester. Jadi kalau mau licin itu, yang pertama dari bahan olinya harus mengandung ester. Terus baru ada anti aus pakai ZDDP atau boron nitrit atau apalah. Terus setelah itu baru aditif EP kalau sudah sangat kepepet, tekanan sangat kuat gitu. Nah itu sebabnya penulis pakai minyak goreng ke oli mesin. Terus apa lagi ya, aduh penulis lupa satu topik lagi soal oli diesel ini ya, lupa ya. Wis lah itu aja. Yang penting jelas sekali disebutkan bahwa oli HDEO itu nggak bikin masa pakai makin panjang. Kalau bahan ya bahannya, jadi oli diesel itu unggulnya bukan karena aditif deterjen ataupun TBN, angka TBN-nya tinggi. Bukan itu yang jadi keunggulan. Unggulnya ya karena mereknya lebih bagus, bahan olinya lebih bagus, aditif lain lebih bagus. Ya kita nggak bisa membandingkan lah AHM Oil MPX2 dengan misalnya oli diesel yang merek mobil apa ya, yang untuk diesel lupa lah, Amsoil untuk diesel, ya beda kelas olinya. Yang satu ecek-ecek merek Jepang, satunya merek Eropa lah, beda. Merek Amerika, merek Eropa, beda lah.
Oh ya, ada kutipan dari media yang menyebutkan bahwa aditif kalsium itu kalau terlalu lama, lebih dari 1000 km bisa membentuk gel. Berikut ini penjelasan untuk penggunaan oli diesel ya, kelemahannya kalau menurut siapa ini? Dr. Triyuswijayanto, Laboratorium Motor Bakar dan Sistem Propulsi, Institut Teknologi Bandung. Oli diesel bisa menyebabkan self coupling, terus oli diesel lebih kental. Nah ini yang benar tersebut, timbul gel dan menimbulkan kerusakan dalam jangka panjang. Kandungan TBM di diesel 1012, bahannya Ca kalsium atau Mg magnesium. Ca di diesel itu 3500 sampai 4000 ppm, di pelumas motor 1500 sampai 2000 ppm. Jika volume diesel tersebut digunakan di motor terus-menerus lebih dari 1000 km, kelebihan logam Ca atau Mg akan mengendap akibat oksidasi menjadi CaSO4 atau MgSO4. Endapan ini akan bersirkulasi ke pelumas dan akan menempel ke filter oli dan masuk ke celah-celah komponen dan lambat laun akan membentuk gel. Jika dibiarkan maka akan terbentuk boundary lubrication. Maksudnya boundary lubrication ini pelumasannya nggak bisa melapisi permukaan mesin dengan sempurna, jadi langsung mesin ketemu mesin sehingga jadi halus. Lanjut. Cek ya, lupa ada yang ketinggalan. Ini LSPI nya low speed pre-ignition adalah pembakaran yang terjadi terlalu awal, terlalu dini, terjadi sebelum seharusnya busi menyala. Ini biasa terjadi mesin turbo atau mesin yang kapasitasnya kecil, downsized gasoline engine, cycles. Sesuai dengan namanya, pre-ignition-nya terjadi pada saat mesin bekerja pada putaran mesin yang rendah atau beban yang tinggi. Ini akan menyebabkan tekanan silinder yang sangat kuat dan menyebabkan suara seperti ketukan keras. Biasanya akan menghasilkan suara yang bisa didengar oleh pengendara. Jadi yang mengendarai tahu, harusnya bisa dengar. Yang bila terjadi terlalu lama bisa menyebabkan kerusakan komponen, biasanya busi rusak atau piston retak. Biasanya ini akan merembet. Terus kejadiannya ini biasanya antara pembakaran biasa dengan pre-ignition selang-seling. Ini contohnya ya, pecah ini enggak retak, ini pecah ya. Beberapa teori menjelaskan mekanisme LSPI. Satu teori menjelaskan oli itu bocor ke ruang bakar di antara celah-celah piston dan dinding silinder. Terus olinya campur dengan bahan bakar dan terbakar sendiri. Yang teori kedua menyebutkan penyebabnya adalah karena deposit. Bukti membuktikan, evidence ya, bukti menunjukkan bahwa kedua peristiwa itu terjadi dan enggak cuma salah satunya saja yang bisa memengaruhi LSPI yang desain mesin, terus jenis bahan bakarnya yang dipakai, terus pelumasnya. Pelumas, di bagian pelumas yang paling berpengaruh adalah bagian deterjen. Oli dengan konsentrasi kalsium yang tinggi, sebuah bahan yang dipakai sebagai deterjen,
menunjukkan peningkatan LSPI. Reaksi kimianya nggak begitu penting, yang penting itu kandungan kalsiumnya. Tapi kalau pakai magnesium, LSPI-nya kelihatannya nggak nambah. Jadi yang harus diperhatikan kalsiumnya. Ada juga pengaruh dari aditif lain. Molybdenum ini katanya bisa mengurangi LSPI pada kalau misalnya kandungannya banyak. Jadi selain mengurangi friksi, mengurangi hambatan, juga mengurangi LSPI pre-ignition ini. Jenis bahan bakar juga mempengaruhi LSPI, juga kekentalannya. Tapi yang terutama adalah dari kalsiumnya. Nah, mana grafiknya? Nah, ini. Jadi kalau kalsiumnya tinggi, LSPI-nya ini sampai 25 ya. Kalau kalsiumnya rendah ini cuma sampai 32. Itu jelaskannya. Mana wis tadi. Nah, jadi spesifikasi oli standar ILSAC spasi GF-6 ini membutuhkan oli yang LSPI-nya rendah. Nanti mungkin kalsiumnya rendah dan lain-lain. Wes itu aja soal LSPI. Lanjut. Terus aduh, sama satu lagi penulis mau inget itu, wis lupa, nanti kalau ingat penulis tambahkan setelah ini ya, nanti dilihat sendiri. Wes gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.